Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa dalam segala keadaan dan kesempatan, dalam segala waktu yang Allah berikan, dari berbagai nikmat yang telah kita dapatkan, kita selalu bersyukur dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, Bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian jendela tauhid pada jendela tauhid yang keempat. Pada jendela tauhid yang keempat ini kita akan mengupas makna kalimat takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar. Kalimat takbir Allahu Akbar ini salah satu yang paling kita sering dengarkan, karena 5 kali muazzin mengumandangkan dari masjid, dari musola, dari surau, dari langgar, dimulai kalimat itu azan dengan kalimat Allahu Akbar. Sekali azan 6 kali muazzin membaca Allahu Akbar. Kalaulah kalimat ini kita maknai setiap azan berkumandang, kita yakin akan menyentuh hati, menggerakkan hati, pikiran, bahkan fisik kita untuk bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala dalam bentuk perintah salat dan perintah-perintah Allah yang lain. Apa itu makna Allahu Akbar? Secara lafziah, Allahu Akbar, Allah itu lafaz jalalah, kalimat nama hanya khusus untuk zat Allah. Kemudian akbar artinya maha besar, maha agung. Kenapa diartikan maha? Karena akbar itu isim tafdil, menyatakan yang lebih, yang paling. Allahu Akbar, Allah yang paling agung, yang paling besar. Ketika kita memaknai Allah yang paling agung, yang paling besar dalam diri kita, disinilah kita mulai bisa beribadah, itu mulai terasa khusyuk, mulai hadirnya hati kita kepada Allah. Kalau kita memaknai Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dalam zatnya, bahkan dalam ciptaannya. Yang kita lihat alam semesta ini maha besar, maha luas, maha agung. Ciptaan langit 7 lapis, langit dunia dihiasi oleh Allah bintang-bintang. Jarak antar bintang saja, itu bintang yang terdekat ke bumi, kalau kita ke sana dengan pesawat tercepat supersonik 20.000 km per jam, itu 450 tahun baru sampai 7 keturunan atau 6 keturunan. Nah, kalimat Allahu Akbar ini begitu penting kita rasakan ketika kita awal mulai sholat, kita takbiratul ihram, takbir mengharamkan semua pekerjaan, perbuatan, ucapan selain yang ditentukan rukunnya dalam sholat. Itu 1 rakaat sholat 6 kali kita baca takbir.
Bayangkan kalau 17 rakaat, kita 17 kali 6, 100 kali 2, 102 kali kita membaca Allahu Akbar. Ketika kita baca Allahu Akbar, yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah di awal-awal turunnya wahyu, ketika Rasulullah gamang, galau, beliau tidak siap mental menghadapi kafir Quraisy yang begitu berat medan dakwah, Allah bangunkan jiwa beliau, semangat beliau dengan teriakan Allahu Akbar. Itulah perintah Allah di surah Al-Mudaththir ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu agungkanlah. Wa rabbaka fakabbir. Agungkanlah Tuhan. Inilah energi yang luar biasa. Dan di akhir surah Al-Isra ayat 111 juga Allah ingatkan, wa kabbirhu takbir. Agungkanlah Tuhanmu seagung-agungnya. Ketika kita sudah mengagungkan Allah, yang lain akan terasa kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka kita terasa kecil, rumah kita terasa kecil, pekerjaan kita terasa kecil, bahkan bumi pun akan terasa kecil. Karena bumi hanyalah debu di alam semesta raya. Kita debu-debunya bumi, lebih debu-debunya lagi dari alam semesta raya yang Allah ciptakan. Apalagi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rangkaian perintah salat di surah Al-Ankabut itu ayat 45 Allah ingatkan, wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'. Dirikanlah salatmu, sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah itulah yang paling agung, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalimat takbir inilah yang menjadi energi perjuangan terbesar yang menggerakkan jiwa dan raga manusia untuk berdiri, ruku dan sujud di hadapan Allah, dan untuk memiliki semangat perjuangan yang tiada henti. Bagaimana para sahabat ketika berjihad kemudian perang dengan teriakan Allahu Akbar. Pejuang-pejuang kita dahulu untuk bisa merdeka, kata Bung Tomo, hari-hari Surabaya itu, kalau tidak karena teriakan Allahu Akbar, belum tentu Indonesia bisa merdeka. Itulah yang diteriakkan oleh Cik Ditiro, oleh Teuku Umar di Aceh. Kalimat Allahu Akbar itulah yang diteriakkan oleh Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat. Kalimat itulah yang diteriakkan oleh Hasanuddin di Ujung Pandang. Itulah yang diteriakkan oleh Sultan Hairun dan Babullah di Ternate dan Tidore di segenap Nusantara. Itulah energi Allahu Akbar. Dan kalimat itulah yang diresapi oleh Tariq bin Ziyad. Bagaimana dia yakin dengan kebesaran Allah. Di seberanginya Laut Mediterania, Afrika menuju Spanyol, menentang pasukan Visigotik yang kejam waktu itu. Beliau hanya memiliki 15.000 tentara menghadapi 25.000 pasukan Visigotik Spanyol. Menang karena salah satu energi teriakan Allahu Akbar, karena keagungan Allah. Begitu juga lah berhasilnya Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, benteng terkokoh Romawi di timur yang ratusan tahun dicoba oleh pemimpin Islam sebelumnya. Karena teriakan Allahu Akbar lah, maka benteng itu akhirnya bisa dikalahkan dan ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, panglima muda usia 21 tahun yang paling cemerlang, pemimpin besar dalam sejarah peradaban manusia. Begitu juga lah Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara, ketika kita maknai dengan benar kalimat Allahu Akbar, di sini tauhid kita akan kokoh, akan melahirkan energi yang besar untuk kita bisa mengagungkan Allah dan bisa selalu khusyuk dan bisa selalu fokus kepada jalan yang Allah ridai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.